Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Muhammad Raffi Mustaqim. Nama saya Muhammad Faridi Mastoro. Nama saya Aloysius Antonia Terboda. Saya bisa dipanggil Edward. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Ghifari. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas tentang NFT atau Non-Fungible Token. Silahkan disimak materi yang telah kami sampaikan. Semoga jelas dan mudah dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan tentang NFT, Not Fungible Token. Not Fungible Token, atau bisa dibilang NFT, adalah berkas digital unik yang disimpan di rantai blok buku besar digital. NFT adalah token kriptografi, tetapi tidak seperti cryptocurrency seperti Bitcoin dan banyak token jaringan atau utilitas yang lainnya. NFT tidak saling dipertukarkan, yaitu tidak bisa dilacak. NFT dibuat dengan mengunggah berkas seperti karya seni ke pasar lelang NFT, seperti contohnya Know Origin, Readable, atau OpenSea. Ini membuat salinan berkas yang direkam di buku besar digital sebagai NFT yang dapat dibeli dengan cryptocurrency dan dijual kembali. Meskipun seseorang seniman dapat menjual NFT yang mewakili karya, artis masih dapat melakukannya. Serta para seniman juga di dalam NFT bisa mempertahankan hak ciptanya. Jadi jangan perlu khawatir untuk masalah hal itu. Sejarah singkat NFT. Pada saat peluncuran, spesifikasi protokol counterparty memungkinkan pencetakan koin berwarna dengan unit tunggal yang tidak dapat dibagi. Koin satu unit seperti itu dapat diklasifikasikan secara longgar sebagai petunjuk NFT ke aset off-chain dan secara teoritis juga dapat diperdagangkan di bursa. Tetapi, tidak ada bukti bahwa pencetakan ini terjadi dalam jangka waktu ini yang belum muncul. NFT sejati pertama yang diketahui dirilis sebagai bagian dari Ethereum yaitu peta 3D berukuran 33x33 dari 457 ubin heksagonal yang dapat dibeli dan diperdagangkan, di mana struktur kecil dapat dibangun dengan batu bata seperti Lego. Versi 1.0 dengan mekanisme perdagangan internal yang tampaknya tidak berfungsi diterapkan ke jaringan utama Ethereum pada 21 Oktober 2015. Versi 1.1 dirilis pada tanggal 29 Oktober membatalkan fungsi perdagangan internal ini sepenuhnya untuk mendukung dua baris fungsi set owner yang hanya dapat dijalankan oleh pemilik Win saat ini. Perubahan ini memungkinkan perdagangan eksternal dan dengan demikian membuat Ubin dapat diperdagangkan meskipun bursa belum ada. 2 hari kemudian pada tanggal 31 Oktober, Ethereum versi 1.2 disebarkan dengan perbaikan bug seperti mencegah uang tertelan ketika transaksi mencoba untuk membeli Ubin yang sudah dimiliki dari kontrak. Versi ini disajikan di DevCon 1, konferensi publik pertama Ethereum Foundation oleh pencipta Ethereum yaitu Cyrus Atkinson pada 13 November 2015 di London. Versi ini menampilkan konten buatan pengguna blockchain yang dapat diperdagangkan pertama dan dianggap resmi oleh pembuatnya. Berikut kegunaan NFT. Teknologi NFT dapat digunakan untuk menyebabkan kelangkaan buatan dari sebuah karya kreatif digital dengan membuat hanya satu NFT dari karya tersebut dengan tanda tangan yang unik. NFT karya seni karena itu mirip dengan item bertanda tangan. Identitas unik dan kepemilikan NFT dapat diverifikasi melalui buku besar rantai blok. NFT memiliki metadata yang diproses melalui fungsi hash kriptografi, sebuah algoritma yang menghitung urutan 40 digit huruf dan angka yang unik. NFT juga digunakan untuk menciptakan kemungkinan interoperabilitas aset di berbagai platform. Contoh penggunaan NFT saat ini. Berikut cara kerja NFT. Seperti halnya mata uang kripto, NFT menggunakan teknologi blockchain. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan pelacakan kode unik NFT. Dari situ, Anda bisa mengetahui siapa penerbit awal, pembeli pertama, ataupun pemilik terkini aset digital tersebut. Hal yang perlu dicatat nih, teknologi NFT tidak bisa mencegah seseorang untuk mempunyai salinan dari aset digital tersebut. Orang lain tetap bisa menyimpan
atau melihat salinan dari sebuah aset digital NFT. Namun, faktor pembedanya terletak pada kode unik yang menjadi bukti sah kepemilikan. Dengan alasan seperti itu, NFT adalah pilihan yang cukup efektif dalam melakukan pembelian aset digital yang sifatnya collectible. Tak hanya itu, teknologi non-fungible token dapat pula digunakan dalam upaya pemberantas praktik pembajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari NFT. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, dapat dipercaya. Teknologi blockchain menggunakan token yang tidak dapat dipertukarkan. Akibatnya, Anda harus yakin bahwa NFT Anda valid, karena pemalsuan catatan yang terdesentralisasi dan permanen tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, unik dan dapat dikoleksi. NFT itu langka dan sebagian besar digunakan dalam koleksi dan seni. Validitas dan kepemilikan barang koleksi atau karya seni dapat dengan mudah diverifikasi dengan penyertaan token ini. Hal ini juga melindungi karya seniman agar tidak disalin atau disalahgunakan. NFT sudah digunakan dalam kartu ucapan dan barang. Yang ketiga, NFT tidak berubah karena token yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain. Mereka tidak akan pernah dapat diubah, dihapus, atau diganti. Sekali lagi, ketika membuktikan asal atau keaslian konten digital, ini adalah kualitas yang berharga. Di mana ada kelebihan, di situ pasti ada kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari NFT. Yang pertama, tidak dapat dibagi. Banyak NFT yang tidak dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil, sehingga Anda tidak akan dapat mengakses item digital sampai Anda membayar dalam jumlah penuh. Yang kedua, NFT bisa dicuri. Penjualan NFT dilacak menggunakan teknologi blockchain yang menetapkan kepemilikan. Marketplace dan platform seperti OpenSea dan Rarible adalah tempat NFT asli dibuat dan disimpan. Jika platform ini ditutup karena alasan apapun, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dapat mengakses NFT tersebut, sehingga membuat NFT menjadi kurang aman. Lalu yang ketiga, NFT termasuk pasar spekulatif. Sulit untuk mengatakan apakah NFT akan digunakan secara luas di tahun-tahun mendatang. Jelas, ada minat besar pada mereka saat ini, serta beberapa manfaat potensial. Namun, teknologi ini masih dalam tahap awal, dan ada banyak tantangan yang harus diatasi. Cukup sekian dari kelompok 3 tentang pembahasan NFT. Lalu apabila kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang NFT, kalian bisa searching di Google maupun membaca buku-buku tentang NFT. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata atau perkataan dari kami yang salah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.